Udah mulai ya? Iya, Bu Rini, silakan. Oke. Assalamualaikum, Bu Lia. Waalaikumsalam, Bu Rini. Gimana kabarnya, Bu Lia? Alhamdulillah sehat. Bu Rini sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai kegiatan awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih bersama Ibu. Ya, Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Bu? baik Bu, silakan. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh, Bu? Boleh Bu, silakan Bu. Untuk pertanyaan pertama, saya akan tanyakan kepada Ibu, potensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang ketiga kompetensi tersebut, Bu Rini. Yang pertama, presence atau kadarin penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot nanti kepada coach saya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, Bu. Ya, Bu. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Sepertinya nanti kompetensi yang ingin saya diobservasi secara spesifik dan saya kembangkan yaitu yang mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, kemudian yang terakhir, Bu ya, Ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? indikator ketercapaian yang saya inginkan nanti di akhir coaching yaitu saya ingin nanti coach saya ini menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya, Bu. Oh, baik, Bu. Demikian dulu ya, Bu, kegiatan pra observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach sekarang. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama, Bu Lia. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Bu Ida. Mohon maaf nih, Bu, mengganggu. Iya Bu, tidak apa-apa. Kebetulan saya juga tidak sibuk nih. Ayo sini Bu, sini. Kok tumben, ada yang penting ya Bu Ida ya? Nggak ada sih, Bu. Saya hanya ingin minta pendapat Ibu. Boleh Bu, gimana? Ada sedikit yang mengganggu pikiran saya dari kemarin, Bu. Iya, bagaimana Bu? Coba mari berbagi cerita dulu. Begini, Bu. Ini mengenai siswa saya yang kurang aktif ketika saya memberikan materi pelajaran. Oh gitu. Tapi Bu, sebelumnya nih, apa ya tujuan yang ingin Ibu Ida capai dari pembicaraan kita kali ini? Mungkin Bu Lia punya solusi atas masalah saya ini, Bu. Oh begitu, baik Bu. Coba deh Ibu ceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi? Baik, Bu. Saya cerita dari awal ya, Bu. Ya Bu, Eee, Ibu tahu kan, saya guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 12 IPA. ya Bu tahu terus gimana Bu? Nah, itulah Bu, karena Ibu Nita yang ngajar mapel bahasa Indonesia di kelas 12 IPS sedang cuti melahirkan. Jadi, saya ditugaskan untuk mengajar di kelas 12 IPS menggantikan Ibu Nita untuk sementara.
Nah, ketika saya mengajar di kelas itu, siswa dan siswinya kurang aktif, Bu, saat menerima materi pelajaran dari saya. Oh iya, tidak aktif seperti apa ya maksudnya ini, Bu? Nah, jadi siswa-siswinya itu tidak fokus, Bu. Kalau dijelaskan, kemudian saya tanya, mereka pasti menjawab sudah paham. Tapi ketika saya beri soal, mereka tidak bisa menjawab. Padahal soal itu mudah. Oh, selain itu, apakah ada lagi permasalahan mereka, Bu, di kelas? Iya, Bu. Selain itu, mereka seperti bengong. Bahkan ada yang mengantuk saat saya menjelaskan. Saya bingung jadinya, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu Ida. Apakah Ibu Ida ini pernah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Iya, Bu, pernah. Saya pernah memberikan siswa-siswi jurnal refleksi mengenai apa yang mereka rasakan setelah menerima pelajaran dari saya. Rata-rata mereka menjawab merasa bosan. Nah, kalau begitu menurut Ibu Ida nih ya, selain mereka bosan, mungkin ada penyebab yang lainnya, Bu. Sebentar ya Bu, saya ingat-ingat dulu. Oh iya Bu, sepertinya cara saya mengajar dan media yang saya gunakan saat proses pembelajaran Bu. Nah, cara mengajar, kemudian media yang Ibu gunakan, coba deh Bu, cerita lebih detail lagi nih. Begini Bu, saya kan biasanya mengajar siswa itu dengan menyuruh mereka menulis materi. Nah, kemudian saya jelaskan dengan sistem ceramah, lalu memberikan mereka soal yang ada di buku paket untuk mereka kerjakan. Terus media pembelajaran yang saya gunakan hanya berbentuk grafik saja, Bu. Nah, kalau begitu, apa nih langkah selanjutnya yang akan Ibu rencanakan untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Rencana yang akan saya lakukan, yang pertama, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda setiap pertemuan, seperti diskusi, observasi, demonstrasi, dan tanya jawab. Kemudian, saya akan menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint saat memaparkan materi, video, artikel, dan gambar-gambar yang menarik. Selanjutnya, saya akan mengajak mereka melakukan ice breaking yang dapat meningkatkan fokus dan semangat mereka ketika mereka mulai terlihat bosan. Dan yang terakhir, nanti saya akan melakukan refleksi. Saya ingin tahu apa yang siswa dan siswi saya rasakan setelah mendapat pengajaran dari saya. Mantap Bu, rencananya luar biasa. Nah, selanjutnya komitmen seperti apa yang akan Ibu Ida lakukan untuk menjalankan rencananya ini, Bu? Mulai dari sekarang, saya akan mempelajari metode-metode pembelajaran yang menarik yang akan saya gunakan saat mengajar nanti. Saya juga akan membuat materi ajar dengan PowerPoint, kemudian nanti saya akan mencari video yang sesuai atau relevan dengan materi ajar saya. Saya juga akan mencari artikel dari koran dan majalah yang berkaitan dengan materi yang akan saya bahas. Dan yang terakhir, saya akan mengajak mereka untuk bermain ice breaking atau game juga agar mereka fokus dan bersemangat dan tentunya tidak bosan lagi, Bu. Wah, super sekali komitmen Bu Ida ini. Jadi, saya penasaran nih dengan hasilnya. Besok kalau Ibu sudah jalankan rencana tersebut, jangan lupa cerita ke saya ya Bu ya, gimana hasilnya. Iya, Bu, saya akan ceritakan hasilnya. Nah, dari pembicaraan kita kali ini Bu Ida, pelajaran apa saja yang dapat Bu Ida ambil? Saya mendapat banyak manfaat dari pembicaraan kita ini, Bu. Alhamdulillah, akhirnya saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Wah, alhamdulillah kalau begitu Bu ya. Terima kasih ya, Bu. Saya ke perpustakaan dulu ya, mencari artikel yang akan saya gunakan untuk mengajar. Baik Bu Ida, tetap semangat ya. Iya, Bu. Terima kasih. Saya pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ida. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Rini.
Bu Lia tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Ida. Ya Bu, betul sekali. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang Ya Bu, pertama, silakan. ya, yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi ketika melakukan coaching, saya merasa indikator ketercapaian saya sudah tercapai, Bu. Dan pada coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, di mana tadi saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah coach saya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur Tirta yang saya akan tadi, saya mampu menuntun coach saya ini untuk menceritakan permasalahannya dan coach saya ini mampu menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapinya, Bu. Wah, luar biasa, Bu Lia. Oke, Bu Lia, menurut saya sebagai observasinya, tadi proses coaching Bu Lia dan Bu Ida sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sesuai dengan alur Tirta. Bu Lia juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ida, sehingga Bu Lia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu Lia, Ya, Bu. kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi nih, Bu. Yang pertama yaitu yang mendengarkan aktif supaya nanti coach-coach saya ini nyaman untuk menyampaikan permasalahannya, Bu. Kemudian kompetensi yang kedua yang ingin saya kembangkan yaitu mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya agar coach saya ini mampu menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapinya, Bu. Oh, baiklah Bu Lia. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini ya. Ya, Bu Semoga Rini. ya, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Ya, Waalaikumsalam Bu Rini. Terima kasih kembali. Sama-sama, Bu Lia. Kita masuk ke sesi kedua ya, di mana saya sebagai observer, kemudian Ya, Bu Ida sebagai coach, dan Bu Rini sebagai coachee. berarti Baik, ya, saya coachingnya ya ya Bu Rini coachee, Bu Ida coachnya. dengan menggunakan kasusnya Bu Ida. Ya, kita langsung mulai Bu Ida ya. Iya, Bu. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam, Bu Lia. Gimana nih kabarnya Bu pada malam hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Bu Lia gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu Ida ya. Iya, Bu. Pada saat coaching nanti saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu. Seperti apakah Ibu Ida nanti sudah menggunakan alur Tirta atau belum, kemudian apakah sudah melakukan kompetensi coaching atau belum, dan saya juga nanti akan mendengarkan bagaimana respon atau jawaban dari coach Ibu Ida ini, apakah sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bu Ida berikan nanti. Kemudian Bu Ida ya, jangan lupa nanti untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Bu Ida, sebelum kita melakukan coaching, saya ada beberapa pertanyaan nih. Boleh Bu ya? Iya, Bu. Silakan. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini?
Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Oh iya, berarti kompetensi tersebut ya yang ingin Bu Ida explore nanti ketika melakukan coaching. Kemudian Gitu. pertanyaan yang berikutnya Bu Ida, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi nanti Bu? Untuk kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan, yaitu mendengarkan, secara aktif, Bu. Oh iya, baik Bu, satu lagi Bu ya sebelum kita lanjut, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada coaching kali ini apa ya Bu ya? Jadi saya ingin coach saya itu bisa menemukan, solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oh, baik kalau begitu Bu. Demikian dulu ya Bu kegiatan praobservasi kali ini dan silahkan Ibu Ida melakukan coaching terhadap coachee-nya, waktu dan tempat dipersilahkan Bu. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih mengganggu. Apakah Ibu Ida sibuk? Tidak apa-apa kok, Bu. Kebetulan saya lagi free nih, tidak ada jam mengajar. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin curhat nih Bu, sekaligus minta pendapatnya Ibu. Oh, boleh, Bu. Gimana? Ada sedikit yang mengganggu pikiran saya dari kemarin Bu. Gimana, Bu? Coba diceritakan. Begini Bu Ida, ini mengenai siswa saya yang kelas 10A. Oh, iya, Bu. Sebelumnya, apa ya tujuan yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita ini? Saya ingin mencari solusi atas permasalahan saya ini loh Bu. Coba Ibu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Gini Bu, minggu lalu kan saya ngajar di kelas 10-4. Mereka sepertinya kurang bersemangat. Tugas yang saya berikan pun banyak yang tidak mengumpulkan. Oh, gitu. Jadi mereka kurang bersemangat, kemudian banyak yang tidak mengumpulkan tugas, Bu, ya? Iya Bu, Tidak siswa-siswi bersemangat. iya, iya, tidak bersemangat Bu. Siswa-siswi Jadi, saya uring-uringan Bu. Ketika saya tanya, mereka hanya diam. Hanya 1-2 orang saja yang menjawab pertanyaan saja. Banyak yang bengong dan tidak merespon begitu loh Bu. oh gitu. Selain itu, apakah ada lagi permasalahan mereka, Bu? Iya Bu Lia, mereka juga sering tidak mengerjakan tugas. Dari 34 siswa, hanya setengah saja yang mengumpulkan. Pusing saya Bu Ida. Oh, seperti itu, Bu Rin. Lalu, langkah-langkah seperti apa yang pernah Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Saya pernah melakukan refleksi mengenai apa yang mereka rasakan setelah menerima pelajaran dari saya. Rata-rata menjawab bosan, Bu. Nah, menurut Ibu nih, selain mereka merasa bosan, mungkin ada penyebab lainnya, Bu? Sebentar, Bu. Oh iya, Bu. Sepertinya masalah cara yang cara saya mengajar tuh, tugas-tugas yang saya beri dan tugas-tugas yang saya berikan, Bu. Cara mengajar dan tugas-tugas, Bu, ya. Coba Ibu cerita lagi, gimana detailnya? Begini, Bu, saya biasanya mengajar siswa dengan mencatat materi. Kemudian saya jelaskan dengan metode ceramah. Nah, setelah itu, saya memberikan tugas yang ada di buku paket kepada mereka. Oh, gitu ya, Bu. Nah, kalau begitu, apa nih langkah selanjutnya yang akan Ibu rencanakan untuk menyelesaikan masalah Ibu ini?
Rencananya ya yang saya akan lakukan, yang pertama, saya akan menggunakan ice breaking di awal pembelajaran agar mereka lebih bersemangat dan fokus. Kemudian, agar mereka lebih aktif, saya akan menggunakan metode yang bervariasi, seperti diskusi, ya, dalam kelompok. Saya juga akan menyediakan sumber belajar selain dari buku teks, seperti link YouTube dan artikel dari Google, agar mereka lebih mudah dalam mengerjakan tugas-tugasnya yang saya berikan tentunya. Saya akan mengurangi metode ceramah yang bisa saya lakukan, yang biasanya saya lakukan seperti itu mungkin yang membuat mereka bosan. Dan yang terakhir, saya akan melakukan refleksi agar saya tahu apa yang dirasakan oleh murid saya setelah mendapatkan pengajaran. Wah, rencana yang luar biasa ya, Bu. Selanjutnya, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu? Mulai sekarang, saya akan memberikan ice breaking pada setiap pertemuan, menggunakan metode yang bervariasi dalam mengajar, mengurangi ceramah, menyediakan berbagai sumber belajar agar mereka lebih mudah dalam me- dalam memahami materi yang saya sampaikan. Wah, Dan mantap sekali. iya, Mantap sekali komitmennya, Bu. Dari pembicaraan kita ini, kira-kira pelajaran apa yang dapat Ibu ambil? saya mendapat banyak manfaat dari pembicaraan kita ini, Bu. Saya merasa plong sekali karena sudah menceritakan unek-unek saya yang membuat saya pusing selama ini. Saya juga mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan saya ini, Bu Ida. Alhamdulillah, Bu. Tetap semangat ya, Bu Rini. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya sudah mendengarkan curhatan saya. Sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu Ida. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Bu Ida, Bu Rini. Waalaikumsalam, Bu Lia. Waalaikumsalam. Izin masuk ya Bu ya. Tadi Gitu. saya lihat Ibu Ida sudah melakukan coaching dengan Bu Rini dan coaching tersebut berjalan dengan baik ya Bu ya. Alhamdulillah, Bu. Nah, sebelum ke sesi penutupan Bu, saya akan menanyakan nih, ada beberapa pertanyaan dari saya pasca coaching yang tadi Bu lakukan. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi seperti yang kita bahas di awal atau di pra observasi tadi, Bu? Oh, nggih, Bu. Jadi coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oh, baik Bu, luar biasa. Oke Bu Ida, dari yang saya amati tadi nih, saya ada beberapa catatan nih Bu. Tadi saya tidak menemukan ya, dan saya tidak melihat kalau Ibu Ida ini melakukan penilaian dan asumsi-asumsi terhadap masalah coaching. Kemudian Bu Ida juga sudah mampu melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, di mana yang sudah seperti Ibu Ida sampaikan tadi, Ibu Ida mengarahkan si coach Ibu Ida untuk menemukan solusinya sendiri dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tadi saya melihat juga Ibu Ida sudah fokus pada coach dan mendengarkan secara aktif sehingga tadi coach Ibu Ida terlihat nyaman untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. Serta tadi juga saya melihat Bu Ida dan Bu Rini sebagai coach sudah melakukan coaching yang sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Nggih, Bu. Satu lagi Bu Ida pertanyaannya,
Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Ida pada coaching-coaching berikutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta, Bu, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, Bu, semangat terus ya. Baik, kalau Terima begitu, Bu Ida, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Kemudian kasih, Bu. demikian observasi yang saya lakukan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di room-room berikutnya, Ibu-ibu. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Uh, Baik, Selanjutnya, Ibu-ibu, selanjutnya saya sebagai observer, kemudian Ibu Mulyati sebagai kuncinya dan Ibu Rini sebagai coach-nya. Jadi ya, terlebih dahulu saya akan melakukan pasca observasi bersama coach ya, yaitu Ibu Rini. Gimana Bu baik Bu. Rini? Baik Bu Oke. Ida. Jadi kita mulai ya Bu. Baik Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ida. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Ida. Alhamdulillah. Nah Bu, sebelum melakukan coaching sebagai kegiatan awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Iya Bu. Jadi pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Kemudian Bu, jangan lupa nanti ya disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu Iya Bu. kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan proses coaching nih Bu, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu Ida. Untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira potensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama proses mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, jadi ada 2 ya yang akan dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bu. Iya Bu. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, Bu? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu. Nah, ini yang terakhir ya, Bu. Pertanyaannya itu indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini, Bu? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baiklah, Bu. Untuk sekarang demikian dulu ya, Bu. Untuk kegiatan pra-observasinya, silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Baik, Bu Ida. Terima kasih banyak, Bu. Baik, Bu, sama-sama. Punyanya saya ya.
Maaf Ibu-Ibu, tadi terkendala jaringan sedikit. Oke, Bu Lia. Kita mulai ke skema Bu Rini ya. Iya, ya, Bu Lia. Ya, silakan Bu Rini. Assalamualaikum Bu Rini. Ibu lagi sibuk nggak ya? Boleh saya minta waktunya sebentar nih Bu. Ada yang ingin saya bicarakan. Waalaikumsalam, Bu Lia. Baik, Bu. Kebetulan saya sedang tidak sibuk nih. Ada apa? Saya melihat Ibu agak cemas akhir-akhir ini. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu Rini, maaf ya saya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, Bu. Begini Bu, saya mau cerita tentang masalah saya. Apakah Bu Rini berkenan enggak ya mendengarkan cerita saya ini? Dengan senang hati, Bu Lia. Sebenarnya saya berharap ya melalui sharing ini bisa mengurangi kegelisahan saya, Bu Rini, dan saya nanti ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Masalahnya apa, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan saat ini. Mungkin saya bisa bantu mencari solusinya. Begini Bu, permasalahannya di dalam kelas terhadap murid-murid saya. Kalau boleh saya tahu bagaimana permasalahannya Ibu terhadap murid-muridnya di dalam kelas? Jadi begini Bu, ada beberapa murid saya yang sulit memahami materi pelajaran yang saya sampaikan di kelas. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa penyebab beberapa murid Ibu tidak memahami materi yang Ibu sampaikan? Ya Bu, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan murid-murid tersebut sulit memahami pelajaran yang saya sampaikan di kelas Bu. Oh, ada beberapa faktor ya, Bu. Kira-kira faktor yang paling memungkinkan apa ya penyebab hal ini terjadi? Iya Bu, eh, sudah saya tanyakan kepada anak-anak tersebut ya, salah satunya mereka menjawab tidak fokus. Tidak fokusnya disebabkan karena anak tersebut tidak pernah sarapan di rumah coba Bu. Kemudian anak yang satunya lagi saya amati tidak ada minat atau kurang minat belajar karena di kelas anak ini mau mencari perhatian saja. Karena anak ini memiliki pemahaman yang masih lambat Bu ya, masih kurang gitu pemahamannya dan daya serapnya juga kurang. Jadi itu yang membuat anak-anak tersebut sulit memahami pelajaran yang saya sampaikan Bu Rini. Oh, begitu ya, Bu Lia. Ada murid yang tidak sarapan dan ada yang memang daya serap muridnya yang masih lambat. Jadi sebenarnya seberapa besar harapannya Ibu Lia terhadap murid Ibu dalam menerima pembelajaran yang Ibu Lia sampaikan nih? Harapan saya Bu, setidaknya murid-murid saya setelah menerapkan pembelajaran yang saya sampaikan nanti, anak-anak tersebut paham dengan menjawab pertanyaan yang saya berikan dan fokus, dan tidak hanya seperti diam lamun dan satunya hanya mencari perhatian saja. Ketika ditanya hanya menggeleng dan diam saja, berarti saya menganggap mereka belum paham, Bu. Oh, iya ya, paling tidak murid-muridnya Ibu memberikan respon yang baik atau positif terhadap pembelajaran. Baik, Bu Lia, setelah Ibu Lia mengetahui penyebabnya, bagaimana nih kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Ya nih Bu Rini, saya berpikir uh, saya ada beberapa hal penting yang harus saya lakukan. Hal pertama yang harus saya lakukan terhadap murid yang tidak sarapan tadi Bu nih, saya harus mengingatkan bahwa sarapan itu penting dilakukan di rumah. Kemudian saya akan menginformasikan kepada orang tua agar orang tua juga membantu untuk mengingatkan anak-anak mereka untuk sarapan dulu di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Dan untuk anak yang selalu mencari perhatian tersebut dan memiliki keterlambatan pemahaman yang menyebabkan minat belajarnya kurang maksimal, saya akan memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih Bu.
dari teman-teman yang lain, karena kan seperti yang kita ketahui, sekarang kan pembelajaran harus berpihak pada murid, Bu. Baik, Bu Lia, itu rencana yang sangat bagus menurut saya, di mana Ibu Lia mengingatkan pada murid tentang pentingnya sarapan terhadap murid yang tadinya tidak sarapan sehingga tidak fokus. Dan untuk murid yang memiliki pemahaman yang kurang tadi, Bu Lia mau memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih nih. Menurut Ibu, perhatian dan bimbingan yang lebih seperti apa yang akan Ibu berikan? Ya nih Bu Rini, perhatian dan bimbingan itu dapat saya berikan dengan lebih banyak berkomunikasi, serta menuntun siswa-siswa saya ini dan memberikan latihan soal-soal Bu sesuai dengan pemahamannya setelah diberikan pembelajaran di dalam kelas dan lebih bervariatif lagi mungkin pembelajaran yang akan saya lakukan besok Bu, begitu Bu. Oh, begitu ya. Tetapi Ibu akan membimbingnya terus dengan terus-menerus ya, Bu? Iya Bu Rini, tentunya saya akan menuntun dan membimbingnya terus-menerus sampai mereka bisa Bu. Oh iya, Bu Lia. Kapan akan memulai pelaksanaan bimbingan tersebut nih? Tentunya yang tidak mengganggu waktu belajar yang bersama teman-temannya Bu ya, seperti di luar pembelajaran, di luar waktu pembelajaran. Biasanya saya akan menerapkan setelah pulang sekolah atau pada sore hari setelah selesai pembelajaran. Dan saya juga akan berkolaborasi dengan wali muridnya, Bu. Oh iya. Kemudian apa komitmennya Ibu Lia terhadap penyelesaian masalah ini yang akan Ibu terapkan nanti? Tentunya ya Bu ya, saya akan melakukannya secara kontinu, secara terus-menerus, kemudian konsisten, sampai saya melihat ada perubahan dalam diri murid-murid saya tersebut, Bu. Oh, oh iya, Bu Lia, kira-kira siapa saja yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmennya ini? Kalau menurut saya dalam hal ini yang akan membantu saya tentunya kepala sekolah, Bu, kemudian rekan sejawat juga, dan saya akan bekerja sama dengan orang tua atau wali murid saya ini, Bu. Oh, saling berkolaborasi ya, Bu, untuk hasil yang lebih baik. Oke, Bu. Kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya nih? Oh ya, Bu, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid, kemudian akan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid-murid yang membutuhkan tersebut, Bu Rini. Wah, bagus sekali rencananya Ibu Lia ini. Saya sangat mendukung. Semoga semua rencana dan usaha Ibu berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Baik, Bu Lia, dari pembicaraan kita ini kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu Lia sekarang? Alhamdulillah Bu ya, sudah lega karena saya sudah berbagi cerita nih dengan Bu Rini dan juga saya mendapatkan solusi yang baik terhadap permasalahan-permasalahan yang saya hadapi tadi. Jadinya saya merasa lega sekarang Bu, merasa nyaman dan sudah mengetahui apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Alhamdulillah, Bu. Ini saya rasa juga perbincangan yang sungguh luar biasa. Dan saya harap Ibu Lia semoga bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu Lia ya. Ya Bu, terima kasih. Insya Allah saya akan semangat terus untuk membimbing murid-murid saya. Dan terima kasih juga Bu Rini ya atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang dapat memberikan perubahan-perubahan positif ya Bu ya, walaupun ya dari hal-hal kecil begitu kan, seperti disiplin mereka sarapan supaya mereka fokus di kelas. Jadinya kan guru yang saya berharap saya dan teman-teman guru lain ini menjadi guru yang berpihak pada murid, Bu, serta selalu ada ketika murid-murid kita membutuhkan. Amin Bu Lia. Sama-sama Bu ya, kita cukupkan dulu perbincangan kita hari ini. Saya mohon undur diri dulu ya. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Rini, terima kasih.
Sama-sama Bu Lia. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu. Jadi tadi Bu Rini sudah melakukan coaching dengan Ibu Lia ya Bu? Ya, Bu Ida. Baik Bu. Nah, sebelum kegiatan penutupan ya Bu, jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih untuk pasca observasinya. Karena tadi saya sudah melakukan pra-observasi dan sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk pasca observasinya. Baik, Jadi Bu untuk Ida. Jadi untuk pertanyaan pertama nih Bu, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Oke, baik Bu Rin. Jadi menurut saya nih ya sebagai observer Bu, tadi proses coaching Bu Rini dan Ibu Lia sudah berjalan dengan sangat baik. Proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Tadi Bu Rini juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Lia, sehingga Bu Lia bisa menemukan solusi dari permasalahan. Coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu Lia, Bu Ida. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Iya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Terima kasih juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih kaku. Bagaimana Ibu, sudah selesai semua? Sudah Pak. Alhamdulillah Pak. Sudah. Saya dulu ya. Gita. Terima kasih. Ini, Pak. Terima kasih Pak Fasil. Terima kasih Pak Fasil. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.